Salah satu seni pertunjukan yang kini mulai dilupakan orang adalah ketoprak tobong. Ketoprak tobong dulunya sangat familiar di kalangan masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ketoprak tobong memang mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan pertunjukan ketoprak lainnya. Hal tersebut merujuk pada panggung yang digunakan yang selalu dibangun dan dibongkar atau toto bongkar yang kemudian sering disingkat tobong. Anda tahu sendiri, di belakang saya ini adalah ketoprak tobong. Ini ya, tobong ini juga berkembang, tidak seperti dulu. Kalau dulu tobong ini penontonnya juga pakai ditutup dengan tobong ini seperti macam brak. Ini, tapi sekarang kan nggak mungkin zaman seperti ini. Tidak mungkinnya karena bahan-bahan sudah tidak begitu memungkinkan, tempat lahan juga sudah tidak ada. Kalau waktu dulu saya ini di tempat di mana saya ngetoprak tobong itu penontonnya ada tobongnya ini. Tapi tetap saya melestarikan ini, saya lestarikan dan saya kembangkan. Ketoprak tobong tetap saya lestarikan dengan ini tobong. Nah istilah sekarang ya tobong mindase tok itu loh. Itu. Tapi tobong itu apa sebetulnya? Ketoprak tobong, ketoprak konvensional itu ya nanti ada kelir. Kelir itu gambar nanti yang untuk set itu pakai kelir dan sebagainya. Ini ketoprak tobong pengembangan ini. Penamaan tobong sendiri mengacu pada bangunan semi permanen dari bambu dan beratap rumbia. Tobong juga merupakan tempat tinggal bagi para pemain dan seluruh kru yang terlibat dalam pementasan. Mereka selama berbulan-bulan melakukan aktivitas keseharian di tenda atau tobong tersebut. Bagi para pendukungnya, tobong bukan hanya sekedar tempat pertunjukan, tetapi juga menjadi keseharian yang membentuk ruang pengabdian terhadap pencapaian karya yang pernah berjaya pada masanya. Kalau bagi saya atau dalam pengalaman saya mempelajari ketoprak ini, kalau kita lihat itu sebenarnya ketoprak tobong itu adalah menurut Profesor Matthew Isaac Cohen dari Royal Holloway University, ini adalah bentuk onomatopoetically. Onomatopoetically itu sebenarnya terkait dengan sejarah masa lalu. Sebenarnya sejak kapan sih terjadi sebuah pertunjukan? Sejak kapan sih manusia ini berkomitmen, situ yang nonton, saya yang main. Lah, siapa yang punya ide itu? Nah, sejak kapan mereka memutuskan, yuk jam 7 itu waktunya pagelaran, saya main, situ nabuh, situ nyanyi, saya nari dan lain sebagainya. Nah, dalam maksud Profesor Matthew Cohen itu menyampaikan adalah ketoprak ini bagian dari satu bentuk kesenian namanya onomatopoetically. Onomatopoetically itu adalah bentuk ritmik, musikalitas, pertunjukan, dan komitmen antara penonton dan performer. Nah, kita itu sangat dekat dengan era-era awal-awal dari opera Shakespeare. Nah, kalau di barat ada Shakespeare, nah kita itu punya ketoprak tobong. Nah, yang menarik, kalau kita mundur ke belakang lagi, sejarah ketoprak itu saya membaginya menjadi 3 fase. Yang pertama, pada saat ketoprak ini digunakan sebagai media spiritual, media berkesenian yang tentunya sangat erat dengan spiritual Jawa waktu itu, saya pikir. Nah, itu dimana era kita belum memaknai kesenian secara industrial.
Jadi belum ada konsep tiket, belum ada konsep tiket, tidak ada konsep honorarium dan lain sebagainya. Nah, itu satu fase yang pertama. Nah, fase yang kedua itu pada saat kurang lebih di mungkin sekitar abad 18 ya. Kalau di barat kita mengenalnya zaman post industrialisasi. Nah, dari situ tuh ketoprak bagi saya, bagi kami masuknya era kesenian pertunjukan menuju revolusi industri. Artinya sudah mulai ada pemahaman tentang ada panggung, ada yang main, ada nonton, ada yang bayar. Nah, kalau kita mengacu pakai istilah anekdotnya atau istilahnya Pak almarhum Bondan Nusantara bahwa ketoprak Tobong itu dulu pernah dimaknai sebagai ditotol lan dibongkar. Jadi pindah ditotol lan dibongkar, ditotol lan dibongkar. Dan artinya kalau balik ke pertanyaan tadi bahwa kenapa ketoprak Tobong berpindah-pindah? Karena kita punya satu masa setelah di abad 18 tadi, kita punya masa di era 1960-an pada saat medium-medium seni dan kritik-kritik seni itu sangat dilarang. Nah, sehingga menjadi bukan lagi rahasia umum bahwa ketoprak saat itu sebagai media komunikasi sosial dan politik dan sangat sulit menemukan tempat yang akhirnya mereka pentas di Tobong. Nah, kalau di daerah Kebumen di sekitar pesisir di sana, Tobong itu dikenal sebagai tempat untuk pembuatan batu bata. Bahkan tidak sedikit di Sleman itu juga disebut Tobong. Nah, tapi kalau di Solo, Tobong itu tempat pembuatan batik. Nah, kalau kita lihat dua karakteristik ini, ternyata bangunan Tobong itu adalah bangunan semi permanen yang dibuat dari bambu, bersifat sementara, dan tertutup rapat. Nah, itu yang saya pahami dari Tobong, dari sejarah arsitekturnya. Nah, sehingga menjadi penting kita pahami bahwa Tobong ini adalah bagian media komunikasi masyarakat saat itu yang bersifat rahasia. Nah, tidak sedikit mulai dari Wali Songo atau seniman-seniman lainnya yang menggunakan seni sebagai medium ekspresi, komunikasi dan juga kritik saat itu baik bagi pemerintah maupun bagi gejala sosial di sekitarnya. Nah, kemudian kalau karakternya pindah-pindah, sebenarnya kalau teman-teman hari ini mudah memahami seperti kenapa ada pasar malam yang pindah-pindah. Nah, sebenarnya itu adalah menjemput pasar. Itu bermaksud untuk menjemput pasar dan tidak bisa dilepaskan saat itu berkaitan erat dengan puncak-puncak hari hajatan syukuran sepasaran Jawa. Jadi di mana dulu ada keramaian, orang habis panen dan lain sebagainya, ketoprak itu terus menempati lokasi-lokasi itu ya tidak lain, satu melanggengkan kesenian dan kebudayaan, dua juga masuk kepada masyarakat dan pasar yang kondisi ekonominya cukup bagus. Nah, makanya hampir dipastikan ketoprak itu dulu berpindah selain menjemput penonton dan memang itu karakteristiknya yang berpindah-pindah. Itu sebenarnya tidak lain dengan pada saat kita mengenal sirkus ya. Sirkus, kemudian pasar malam itu juga berpindah-pindah, mereka yang menjemput pasar, jadi bukan pasif gitu. Pertunjukan ketoprak Tobong secara keliling dari kota satu kemudian pindah ke kota lainnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam setiap perpindahan bukan hanya pemain yang ikut serta, tetapi juga semua properti pendukung pentas seperti gamelan, kostum, dan bahkan panggung tempat pertunjukan. Dalam setiap pementasannya, ketoprak Tobong membawakan cerita Panji ataupun kisah kerajaan Mataram hingga Majapahit. Bahkan terkadang juga mengadopsi kisah lain sesuai dengan perjalanan sejarah Nusantara yang berinteraksi dengan para saudagar Timur Tengah dan daratan Cina. Alur cerita yang disampaikan sering memberikan nilai-nilai kebaikan yang disisipkan dalam setiap dialog dengan cara yang mudah dimengerti oleh penonton. Hal itulah yang kemudian sangat diminati penonton pada masa kejayaan ketoprak Tobong. Sejak kapan menyukai seni peran? Karena keluarga saya itu semuanya di seni peran. Jadi tapi saya mulai masuk di kesenian itu tahun 74.
Tapi sebelum itu memang perjalanan saya panjang. Sebelum masuk ke kesenian itu, waktu itu kan setelah ada untran-untran 65 itu kan semuanya agak goyah, kerjaan nggak ada, mau cari kerja apa dan sebagainya. Nah, satu-satunya ada Tobong Ketoprak. Ini dia adalah seperti kalau pabrik lah itu, Tobong Ketoprak itu. Itu satu-satunya bisa bekerja di situ. Saya masuk di situ. Di Tobong Ketoprak namanya Budi Rahayu. Itu pimpinannya Cina yang punya itu. Bahmisan itu. Saya masuk di sana pun saya belum boleh ke keseniannya. Saya harus ke perusahaan mereka sebagai penjual babi. Saya yang kandang babi itu. Saya makani babi, makani pitik, perjuangan saya itu. Makani babi, ngusungi kobis rompesan itu. Makani babi itu kira-kira ya sampai 1 tahun. Baru saya diajak ke Tobongnya Ketoprak itu. Di sana saya pertama kali saya suruh menjaga desel. Dulu kan desel. Dulu Ketoprak itu belum pakai genset, desel yang masih di Srenger itu loh. Saya nungguin itu harus mengisi ngejoki banyu itu loh. Terus gitu, belum ada selang itu, saya ngejoki banyu terus itu. Nah, baru tahun kira-kira 76 itu baru saya naik pentas panggung. Urung wani metu, urung wani pun arah dijoroke. Saya minta dibolo, istilahnya bolo kepruk. Itu bolo kepruk perangan itu. Perang dan sebagainya sampai saya pindah ke Ketoprak yang namanya Ketoprak Ringin Daono, Wargomulyo. Saya ikuti Tobong itu karena Pak Bahmisan sudah tidak sudah hampir bubar Budi Rahayu itu karena pemainnya ikut Sabta Mandala itu. Nah, terus saya pindah ke Ringin Daono ke Wargomulyo itu. Nah, saya tetap siap perangan terus itu. Terus saya punya cita-cita, saya walaupun saya perangan saya harus seperti rol, istilah biyen rol gitu. Kalau bintang artis itu namanya rol itu artis enggak itu. Nembang, ya gandrung, ya didani penontonnya itu. Nah, cita-cita saya orang pengen jadi itu. Saya pengen saya perang nih prosesi apa saya tekuni betul. Saya perang, baik itu saya nonton waktu itu Wang Yu. Saya nonton film itu, terus tak praktekan. Terus Cenglung, nonton itu tak praktekan itu. Sampai itu kalau mau nonton itu saya nyolong piring itu tak dol. Nonton film itu. Lama-lama saya menjadi, ya istilahnya agak perangan saya berbeda dengan yang lainnya. Kalau saya dengan sebuah silat, terus jurus tidur itu Dragon Master itu, wah itu tak perangan itu, wah menarik itu saya perangan itu. Saya tanggapan perangan itu sekaya karo rol itu. Kini keberadaan kelompok ketoprak profesional atau ketoprak Tobong boleh dikata sudah langka. Di Yogyakarta sekarang hanya ada satu kelompok yang bertahan, yaitu kelompok Kelana Bakti Budaya yang dipimpin oleh Dwi Tartiyasa yang berasal dari Kediri. Sekitar tahun 2006, Tobong Kelana Bakti Budaya pindah ke Yogyakarta. Tempat pertama yang dituju adalah Jodok, Bantul, lalu pindah ke Balongbayan, Kalasan, dan 4 tahun terakhir ini di Brayut, Cangkringan. Kini pengelolaan Tobong diserahkan kepada putranya yang bernama Risang Yuwono. Salah satu ciri khas dari grup Kelana Bakti Budaya adalah eratnya rasa kekeluargaan dari para pemain maupun ketua sanggar dan pimpinan produksi. Solidaritas ini berasal dari memori kolektif yang mereka bagi satu sama lain. Selamat sore. Selamat sore, siang, malam teman-teman. Jadi kita sekarang ada di situs Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya.
Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya di tempat ini merupakan tempat yang ke-49 dalam catatan saya. Ini lokasi yang sebelum kami berpindah dari Kalasan menuju ke Cangkringan. Nah, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya itu satu bentuk praktek seni pertunjukan teater tradisi yang memiliki karakter dia berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, kurun waktu berpindahnya tuh biasanya cukup variatif, bisa 3, 6, 12 bulan, dan nggak menutup kemungkinan saat itu kami pernah menempati suatu lokasi sampai 2-3 tahun. Nah, di lokasi kami yang ke-49 ini kebetulan dan tanpa direncanakan, mau atau tidak mau kami harus menetap di Cangkringan ini, dan kami mulai mendirikan bangunan dari dulunya cuman bangunan yang sangat sementara dari bambu, bedeng-bedeng seng. Sekarang kami memutuskan kami harus fokus di satu lokasi titik ini, dan kami harus mulai menata tempat ini lebih baik lagi dari satu waktu ke waktu yang lain. Saya pikir itu. Kalau dari sejarahnya, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya itu awalnya sebelum bernama Kelana Bakti Budaya, itu dulunya bernama Condro Kirono. Condro Kirono itu seingat saya ketika usia ketoprak itu tahun 90-an sampai tahun 99. Nah, di tahun 99 itu kami berada di Dusun Tinalan di Kediri, Jawa Timur. Nah, itu di tahun-tahun itu untuk pertama kalinya bapak saya waktu itu, bapak saya bukan budayawan, dia ngakunya ya cuman penonton ketoprak atau penggemar ketoprak yang kebablasan gitu. Nah, dari menjadi penggemar ketoprak yang kebablasan ini, di saat itu kami melihat kehidupan ketoprak atau ketoprak Tobong itu sungguh sangat di bawah kepantasan sebenarnya. Jadi kondisi ekonomi, sosial, kesehatan mereka ya hancur-hancuran waktu itu. Nah, bapak bersama teman-temannya waktu itu berkomitmen gimana kalau ketoprak ini diakuisisi. Akhirnya diakuisisilah sebuah grup ketoprak yang isinya sebenarnya sekumpulan peralatan rusak, panggung rusak, sound system rusak, dan pemain ketoprak yang bermacam-macam ragam masalah sosialnya saat itu. Mulai dari nggak punya kakak, pada nggak punya akte kelahiran gitu. Jadi kami memiliki anggota awal tahun 2000 itu sekitar 90-80 orang waktu itu di Kediri. Itu terdiri dari keluarga, anak-anak, janda, nenek-nenek, dan lansia juga banyak di situ. Nah, dari tahun 99 itu kami dengan karakter Ketoprak Tobong, kami berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, mulai dari Kediri, Pare, Magetan, Cepu, Bojonegoro, bahkan sampai kita ke daerah Pati. Tidak lama dari situ kami memutuskan tahun 2006 kami pindah ke Jogja bersamaan pada saat waktu itu gempa. Nah, kami ada di sana waktu itu. Nah, kemudian 2006 kami mulai masuk ke Jogja pada saat gempa waktu itu. Nah, lokasi pertama yang kami pilih waktu itu di Desa Banyuraden di Sleman. Di Sleman. Nah, kami menempati bidang tahan di situ. Itu kira-kira lokasi kami yang ke-20-an kalau nggak salah. Nah, dari Banyuraden kami pindah lagi ke Bangun Jiwo tahun 2006, 2006. Terus berpindah-pindah terus, mulai dari Banyuraden, terus geser lagi ke Lapangan Cokrowijayan, geser lagi ke banyak daerah di Sleman. Nah, tahun 2009 kami pindah ke Kalasan. Kemudian di tahun 2014 kami bertahan di Kalasan, dan di akhir tahun 2014 kami pindah ke lokasi ini di Cangkringan, di Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Itu kalau dari perjalanan kami. Ketika kalangan seniman menganggap teknologi menggeser peran seni tradisi, Nano Asmorodono, salah satu seniman ketoprak
tobong, justru menyandingkan ketoprak tobong dengan teknologi. Salah satunya dengan literasi digital melalui pementasan ketoprak tobong yang mengambil lakon Kabar Mowo Wiso. Saya ikut ketoprak itu saya pindah-pindah. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur pernah saya ikuti ketoprak itu. Ono Siswa Budaya, ono Mudo Rahayu, ono ketoprak Bayangkara Purwokerto, ketoprak Pati, ketoprak Kudus itu saya pernah saya masuki walaupun hanya 1 minggu, 2 minggu saya pernah ikut itu ketoprak itu. Nah saya punya, saya diberi titel itu ketoprak Inggatan. Karena minggat ke sana ke sini dan sebagainya itu. Saya minggat ke sana ke sini itu. Ya, waktu itu setelah saya bisa dialog, mendapat dialog, itu saya ganti nama itu. Banyak sana yang ketoprak teman-teman saya kok jenenge ora jenenge dhewe ya. Ono jenenge kae beda, jenenge beda lah. Saya berpikiran saya coba aku gawe nama sing logi lah. Itu. Nah, lahir saya itu kan namanya Konsep Siarno. Lahir itu saya dinamakan Konsep Siarno, konsepsinya Bung Karno waktu itu. Konsep Siarno ini, terus saya melu ketoprak itu diundang Nano itu loh. Anak Konsep Siarno, Nano dan sebagainya. Kalau undang, kalau enggak Nano, kalau keluarga saya dulu undang Sep. Sep, undang saya gitu. Ini kalau teman saya Nano itu, sekolah Nano dan sebagainya. Saya ganti nama, tak kayak Asmorodono. Nah, waktu itu orang Tobong waktu itu tradisi kan perdukunan ini mesti kan. Saya takon jenenge yang di Watu Leter, saya tak tanya itu guru saya itu, aku pakai nama itu gimana, pripun Mbah pakai nama ini. Ya nggak tahu dia masuk ke kamar, tak anteni suwi itu, nah itu loh. Ulu sini itu, nah saya kira sepagu dia itu. Betul, terus dia wah apa itu. Nah, maknanya apa itu. Ya kalau Nano itu kan kekinian, segala sesuatu. Nano itu mesti dari Jepang, dari apa. Jet, Nano itu kan kekinian. Orang ngomongin Nano mergo jenengku diundang Nano, aku Nano kekinian. Kalau Asmoro itu kasih sayang. Dono itu weweh, memberi. Jadi maksud saya itu akan memberikan kasih sayang kepada siapapun melalui seni dan budaya. Ini tanggung jawab saya. Wah bagus apa bagus. Bro guys iki nyot kayak rokok waktu itu saya dikei rokok ya enggak sebut mereknya, rokoknya Tok Udut iki ping 3. Jadi saya ya manut kae ngarang jaman dulu kan. Wah, itu saya nulis naskah. Baru setelah saya mati saya ngetoprak terus saya delok ini, saya punya ayah saya bilang, "Kowe arep ada beberapa pilihan aku nang kesenian itu. 1, kowe dadi bintang, apa dadi aktor, apa di belakang layar. Itu pilihan. Kowe ora iso terus-terus niku. Nah, jadi bintang itu kamu memang top. Sekejap itu kamu hilang. Nah, aktor kamu bisa sampai tua. Tapi kamu harus apa ya? Menakar dirimu iso ora aku dadi aktor. Nah, di belakang layar resikomu ora ketok. Ning jenengmu ngerti ning wong sungkara ngerti kowe, tapi tentang hal pendapatan kamu bisa sama dengan aktor itu. Pagelaran ini lentur terhadap pengaruh dan perubahan zaman, tetapi pada dasarnya tetap mengacu pada seni tradisional. Adaptasi memang perlu untuk melestarikan ketoprak tobong di tengah arus modernisasi. Meski begitu, kita tentu berharap esensi ketoprak tobong sebagai pertunjukan rakyat Jawa tidak akan lekang oleh waktu.